Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabarnya teman-teman semua? Di video kali ini saya akan berbagi tentang peraturan Presiden nomor 104 tahun 2021 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2022. Mengapa ini saya bagikan informasinya? Karena ini penting terkait khususnya bagi pelaku desa, yaitu APBDes, dan bagi masyarakat umum. Ya, siap-siap di tahun 2022, kemungkinan besar banyak akan menambah lagi jumlah-jumlah BLT dana desa. Ya, seperti apa lebih lanjutnya? Sebelum lebih lanjut, seperti biasa untuk subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa untuk tombolnya di klik. Oke. Jadi baru saja peraturan presiden ini muncul ya di webnya ini tanggal 29 November 2021 ya, mungkin baru sekitar 1 pekanan ini ya. Nah, ini peraturan yang bagi kami di desa, pelaku di desa itu biasa. Di ujung-ujung tahun seperti ini banyak peraturan-peraturan muncul yang bisa menjadi solusi, bisa menjadi masalah. Nah, salah satunya peraturan ini yang ternyata juga bisa menjadi solusi maupun juga bisa menjadi masalah. Nah, salah satunya tentu tentang masalah BLT. Jadi siap-siap di 2022 kemungkinan besar jumlah penerima BLT dana desa itu akan meningkat. Oke, kita lihat saja perpresnya. Nah, di sini perpres khususnya di pasal 5 ini pasal 5 pasal 5 di nomor 4. Nah, ini ayat 4 ini. Di sini diterangkan yang pertama, dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B ditentukan penggunaan untuk yang pertama A, program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai paling sedikit 40%. Nah, inilah salah satu isi dari perpres ini yang menurut saya paling menarik untuk dibahas. Pertama, bagi pelaku desa mengapa? Karena ternyata menimbulkan pro dan kontra. Bagi yang pro juga punya alasan tersendiri, bagi yang kontra juga punya alasan tersendiri. Bahkan ada yang sampai membuat semacam polling yang hasilnya banyak yang tidak setuju. Nah, kalau saya pahami ini perpres ini muncul karena saya lihat di APBN kita itu melihat bahwa capaian BLT itu semakin kecil. Jadi sudah maksudnya masih mengacu pada tahun 2020 ketika awal-awal pandemi seperti itu. Nah, inilah yang kemudian akhirnya akan semakin kecil, kemudian dibuat aturan yang rigid seperti ini. Itu dasarnya. Nah, mungkin bagi teman-teman semua yang sebagai masyarakat awam, sebagai masyarakat umum, bisa ini menjadi kabar baik. Kenapa? Karena bisa jadi nanti menjadi salah satu penerima BLT yang nilainya dalam 1 tahun itu akan mendapatkan 3.600.000 per bulannya 300.000. Nah, kemudian kalau di tempat teman-teman 1 tahun itu desanya mendapat bantuan 1M lah mungkin, atau mungkin di bawah itu 1M saja yang mudah angkanya, maka KPM-nya calon penerimanya itu nanti sekitar 111 orang. Bayangkan, ini angka yang luar biasa Nah, jadi siap-siap bagi teman-teman semua yang selaku masyarakat umum. Nah, siapa tahu nanti akan mendapatkan. Nah, sayangnya ini berbeda bagi yang dialami atau dirasakan oleh para pelaku di desa. Bagi yang setuju salah peraturan ini tentunya salah satunya untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional atau disingkat PEN. Jadi memang di tahun 2022 dana desa difokuskan ke sana, dan ini salah satu tindak lanjutnya. Nah, cuman awalnya kita pahami tidak dalam bentuk BLT, ternyata di sini dalam bentuk BLT. Jadi didasari pada pemulihan ekonomi. Mengapa kok bisa?
Ya karena kalau warga itu banyak punya uang ya sehingga mau belanja, ekonomi akan jalan. Sederhananya seperti itu untuk pemulihan ekonomi nasional. Nah, jadi ini tidak salah ya, pemahamannya seperti itu. Ini bagi yang pro itu ya. Jadi akan meningkatkan ekonomi kita di 2022. Bagi yang pro seperti itu. Nah, bagi yang pro salah satu alasan lagi, nah ini khususnya para pelaku yang di desa yaitu adalah mudah di dalam penyusunan LPJ-nya ya. Jadi banyak teman-teman juga yang berharap lah tinggal PLT wae. Cukup untuk PLT saja. Kenapa? Karena mudah LPJ-nya dibandingkan untuk kegiatan yang fisik misalnya. Nah, ini yang pro ya. Tapi ternyata ada juga yang kontra. Nah, yang tidak sepakat dengan peraturan ini sama membuat polling ya. Pertama, yang tidak sepakat ini didasari ya bahwa khususnya mungkin kepala desa ya lebih suka atau lebih cenderung ya menggunakan dana desa untuk pembangunan fisik ya, jembatan, jalan dan semacam itunya. Jadi merasa sia-sia kalau digunakan untuk BLT ya. Jadi itu yang pertama, banyak yang menggunakannya untuk orientasi pembangunan fisik di desa. Kenapa? Karena itu lebih kelihatan hasilnya. Oh, jalannya ada yang baru atau mungkin kenyataannya memang ya fisiknya belum selesai bangunannya, masih banyak yang belum diperbaiki. Nah, ini. Yang kedua, yang tidak sepakat adalah susahnya menentukan kriteria penerima BLT dana desa. Nah, berdasarkan pengalaman ya tahun-tahun kemarin ya, kriterianya itu yang diacu pakai dari Kementerian Sosial kalau nggak salah. Yang ada beberapa kriteria itu banyak dan ternyata itu sangat sulit sekali untuk mendapatkan orang-orang yang sesuai kriteria seperti itu di desa. Nah, makanya kalau ini video ini ditonton oleh yang berkaitan, mohon ya nanti kriterianya yang masuk akal. Nah, misalnya ada syarat bahwa tidak boleh rumahnya berdinding tembok tapi harus kayu. Ini sangat susah nyarinya di tempat kami ya, nggak tahu kalau di luar Jawa. Jadi ini maksud saya kalau di luar Jawa atau mungkin di tempat yang lain itu mudah, tapi di sekitaran mungkin di Jawa, nah Jawa Tengah atau tempat saya di Klaten ini sudah sulit untuk menerapkan kriteria dari Kemensos atau yang diubah nanti kriterianya ya yang lebih masuk akal. Ini yang tidak yang pro. Yang kedua alasannya bagi yang ketiga ya tidak sepakat. Nah, ternyata kemarin ketika ada banyak BLT baik dari dana desa, dari provinsi dan macam-macam, justru tingkat kecemburuan sosialnya itu semakin tinggi. Nah, ini yang menjadi rawan konflik nanti di desa. Makanya banyak kepala desa itu berharap ya BLT ini sudah saja. Nah, tapi kenyataannya peraturan yang muncul seperti ini karena konfliknya ya semakin menajam kalau tadi di salah satu faktor kriterianya yang susah untuk semoga saja ada peraturan turunannya yang lebih detail ya sehingga lebih mudah untuk diterapkan dan menghindari konflik di lapangan. Itu yang ketiga. Yang keempat tentu ya yang berharap ini adalah yang tidak sepakat tentu BLT itu bukan solusi untuk atasi kemiskinan ya. Jadi justru kalau yang kita lihat malah banyak warga yang cenderung seperti ya, hanya bergantung dari bantuan saja tanpa mau berusaha. Nah, ini kalau diteruskan terus-menerus, padahal kondisi corona juga semakin membaik, nah, efeknya justru tidak baik bagi warga masyarakat. Ya, kecuali yang disasar benar-benar orang-orang yang sudah tua, sudah renta, mungkin janda-janda, nah berbeda. Tapi kenyataannya, kalau kriterianya nanti hanya dari kesepakatan, ini juga bisa bermasalah ya, menjadikan orang kecanduan atau ya tidak lepas dari kemiskinan. Oke. Nah, itu beberapa ya pro dan kontra. Nah, kesimpulannya saya yakin ini kan sudah turun peraturan seperti ini. Nah, kita yang di desa mau tidak mau ya harus mengikuti. Nah, semoga tentu ya kabar baiknya nanti peraturan turunannya lebih detail mungkin sampai di tingkat perbuk ya itu bisa membantu untuk melaksanakan di lapangan ya. Tentunya semakin detail semakin mudah
untuk dilaksanakan dan harapannya menjauhkan dari konflik. Harapannya juga ya program PEN-nya itu bisa tersampaikan. Nah, jadi yang kedua, ini adalah program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20%. Ini sudah 60%. Nah, kemudian yang ini kemarin sudah diterapkan yaitu 8%. Jadi sudah ada 68% untuk program PEN. Sisanya ya, tentu ini bisa untuk pembangunan fisik. Nah, jadi ya semoga nanti bisa segera turun ya, karena ini sudah bulan-bulan Desember ya, tinggal sebentar lagi APBDes harus diketok palu. Sampai sekarang peraturan turunannya belum muncul, sehingga ini membingungkan dan sering terjadi seperti itu ya. Oke, sekian informasinya, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.